Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala ashabihi wa man sara fi darbihi ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwah, akhwat, para santri dimanapun berada, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah masing-masing, para wali santri, bapak dan ibu, ummahat dan aba, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai penyakit, terutama wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang selalu kita ingat perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, adab-adabnya, dan kita berusaha untuk menirunya. Ya, menirunya dalam segala sisi kehidupan kita. Karena beliau itu adalah khairul anam, ya, sebaik-baik manusia. Dan namanya mencontoh itu mencontoh yang terbaik. Dan memang kita diperintahkan untuk itu. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab kita Ad-Da'u wat-Dawa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari Musannif Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membawa manfaat untuk kita bersama, dan bagi penulisnya, musannifnya, diberikan keberkahan di alam kuburnya, dan bagi kita bisa menjadi tambih, ya, pengingat, lalu kita amalkan sebanyak mungkin. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min uqubatiz dzunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam. Di antara hukuman dari perbuatan dosa itu tuzilun ni'am, menghilangkan nikmat. Wa tuhillun niqam, sebaliknya dia akan mendatangkan niqam, ya. Niqam itu lawan dari ni'am, ya. Kalau ni'mah pakai ain, ya nikmat, ya. Kalau niqmah pakai qaf, ini justru lawan dari nikmat. Kalau lawannya nikmat apa? Sengsara, ya. Betul, ya. Nikmat itu lawannya sengsara, ya. Jadi kalau dosa dibiarkan, nikmat hidup di dunia dan akhirat hilang. Sebaliknya yang ada adalah kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzambin. Nah, ini
Ini yang harus kita pahami, kita yakini bersama sebagai seorang yang beriman bahwa nikmat itu tidak hilang dari seorang hamba illa bidzambin, kecuali karena adanya dosa. Wala halat bihi niqmatun illa bidzambin. Begitu juga kesengsaraan tidak datang kepada seorang hamba illa bidzambin, kecuali karena dosa. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ini ucapan yang sangat relevan ya dengan apa yang kita alami saat ini ya. Mudah-mudahan semua umat Islam di Indonesia dan di dunia ya mengingat perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu ini ya, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ya, atau mungkin lebih tepat dibaca manuzila ya. Manuzila bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ini saya ya Al-Fakir menyeru kepada seluruh umat Islam dimanapun berada agar memahami betul ya kata-kata dari sahabat Nabi yang bergelar pintunya ilmu ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa bala tidak diturunkan kecuali karena dosa, bahwa bala tidak diangkat kecuali dengan taubat. Masya Allah ya. Kalau kita menyadari hal ini, tentu saja ya, ini akan menjadi kesadaran kolektif, lalu kita beramai-ramai bertaubat ya, bertaubat, minimal memperbanyak istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya ya. Nah ini istighfar itu levelnya masih di lisan ya, tapi kita dalami dengan hati kita, lalu kita manifestasikan dalam perbuatan kita. Jadi kalau ada boleh dibilang namanya, kalau ada dakwah bil hal ya, ini taubat itu yang sempurna adalah taubat bil hal ya, taubat dengan tindakan ya, taubat dengan tindakan kita nyata itu gimana ya. Jangan bilang tobat-tobat tapi mulutnya tok ya. Tindakannya, perbuatannya tidak mencerminkan orang yang bertobat. Nah ini. Na'udzubillah ya. Ini masih levelnya omdo ya. Omdo, omong doang ya. Wa qad qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah berfirman, dan apa yang menimpa kalian berupa musibah itu fabima kasabat aydikum, adalah dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Jadi musibah corona ini ya, kita tidak usah, ya kalau menurut saya lebih baik cara pandang kita itu ya muhasabah lah ya, melihat diri sendiri. Jadi oke lah banyak
analisa, ada yang menganalisa teori konspirasi. Saya sendiri tidak begitu suka dengan teori konspirasi. Kalau ada kejadian, saya lebih suka melihat diri sendiri. Ini pribadi saya ya. Terus terang saya mengedepankan muhasabah diri. Walaupun ya kita baca ya banyak teori konspirasi ya mengenai COVID-19 ini macam-macam ya. Tapi lebih elok saya kira ya untuk mensikapi musibah COVID-19 ini kita lebih mengedepankan muhasabah. Bahwa musibah ini terjadi karena fabima kasabat aidikum. Hasil perbuatan tangan-tangan kita. Dan Allah menyediakan pintu. Wa ya'fu an kasir. Allah menyediakan pintu untuk ampunan. Jangan takut. Wa ya'fu an kasir. Banyak. Ya, banyak. Ini yang harus kita pahami ya. Nah, maka ada doa kunut nazila ya, ada sholat taubat ya. Ini termasuk syariat Allah ya. Selain beristighfar ya, juga kita disunahkan untuk sholat taubat, kan begitu. Ya coba kalau seluruh dunia ya, umat Islam sholat taubat bareng-bareng ya, nggak usah bareng-bareng ya, semuanya lah. Nah ini ya, sholat taubat, nangis ya, menyesali apa yang sudah dilakukan ya, lalu berusaha memperbaiki diri ya. Berusaha memperbaiki diri, yang rakyat jelata sesuai posisinya ya. Oh nggak usah nuduh pemerintah ya. Kadang-kadang kita sebagai orang kecil saja suka berbuat salah. Suka jualan bakso dicampur misalnya gora, dicampur misalnya apa namanya hal-hal yang mungkin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kecil ya. Itu mungkin keterlaluan lah. Ya, yang menjadi siswa atau santri ya, kadang kalau ujian masih ngerepek ya. Man ghasyana, padahal mungkin sudah hafal hadis man ghasyana falaisa minna ya. Jadi hampir semua kita itu melakukannya lah. Giliran seperti ini sering kita menyalahkan pemimpin. Wah ini pemimpinnya tidak benar ya. Padahal diri kita sendiri ya belum seberapa benar. Maka jangan menjadi seperti pepatah. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan segede gajah. Gitu ya pepatahnya ya. Kalau nggak salah ada pepatah bahasa Indonesia seperti itu. Kesalahan kita yang gede, segede gajah, nggak nampak itu. Ya. Tapi kesalahan orang lain, ini karena sibuk dengan orang lain, bukan sibuk dengan dirinya. Nah ini kita itu sering kebalik cara pandangnya ya. Ketika melihat diri sendiri, wis paling top pokoknya saya itu ya. Nah ini sering begitu. Lalu ketika melihat orang lain, nah ini mumpung kalian masih santri, masih belia ya, peluang untuk berubah itu masih besar ya. Merubah diri ketika masih kecil itu jauh lebih mudah dari merubah kebiasaan ketika sudah besar. Itu ada kitab akhlak ya, judulnya Al-Wasoya itu ya. Saya dulu waktu di Madrasah Diniyah masih ingat itu di kitab itu ya. Kebetulan pengarangnya namanya dijadikan nama saya ya. Syekh Ahmad Syakir itu ya. Makanya saya ingat ya. Itu diumpamakan ya bahwa merubah ketika kecil itu seperti apa merubah
tunas, ya, bunga. Ketika dia masih batangnya kecil, yang bengkok ya, tunas yang bengkok untuk diluruskan, dia akan lebih mudah ketika masih kecil. Tapi kalau tunasnya sudah besar ya, sudah tua ya, bengkok ya, saklawase urip tetap bengkok, sulit diluruskan. Nah itu. Maka usia seperti santri-santri kita ini, ya kalian-kalian ini merubah diri ya. Jadi kalau melihat itu jangan kebanyakan melihat orang lain. Kalau melihat orang lain yang positif, yang husnudzon, maka di dalam pelajaran akhlak kita ada namanya dzon ya. Husnudzon. Kita disuruh berhusnudzon. Disuruh menjauhi suudzon. Nah itu maksudnya. Karena ketika kita kebanyakan menilai orang lain dari kacamata jeleknya, ya enggak selesai. Karena kejelekan orang itu ya, apalagi kalau dasarnya sudah enggak suka. Ya, dasarnya enggak suka ini. Nah, jadi kita harus melihat fabima kasabat aydikum. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Anfal ayat 53. Bahwasanya Allah tidaklah merubah nikmat yang telah Ia berikan kepada suatu kaum. Nikmat itu Allah tidak mencabut. Ingat ini ayat yang relevan dengan situasi sekarang ya. Nikmat Allah itu Allah tidak mencabut. Hingga apa? Hatta yughayyiru. Ya. Hingga kaum itu merubah sendirinya. Ma bi anfusihim. Jadi nikmat. Ya, ternyata sekarang ada di Jakarta sudah mulai apa itu kebijakan baru. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Naik mobil nggak boleh kebek isini. Mobil isi 6, bolehnya 3. Sepeda motor isinya berapa harusnya? 2. Maka harus separuhnya. Jadi nggak boleh goncengan. Ya. Nah itu coba. Ternyata naik sepeda motor itu kalau berdua nikmat. Iya kan? Apalagi kalau sama suaminya ya. Subhanallah. Ya kan? Tapi dengan aturan PSBB nggak boleh. Ini ya. Jadi musibah COVID ini 19 itu merambat ya. Menjalar kemana-mana. Nikmat sehat itu baru terasa sekarang ini ya. Subhanallah. Kemarin ada istri dari ya senior saya dulu di Aliyah. Seorang ya tenaga medis itu oleh rapid testnya dinyatakan positif. Ya. Nah, setelah itu hasil pemeriksaan lebih dalamnya namanya swab ya. Swab itu singkatan apa saya juga nggak paham itu ya. Swab ya hasil, namun kemudian hasil swabnya dinyatakan negatif. Wah itu senangnya luar biasa. Rapid test positif, swabnya negatif. Senangnya luar biasa. Dinyatakan bebas dari COVID-19 itu luar biasa senang. Kalau kena corona itu ya Allah ya. Karena di Indonesia perbandingannya yang meninggal berapa persen itu? Lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Iya kan? Di Indonesia angkanya 9 atau 8 ya. Dari total penderita. Termasuk tinggi. Nah, jadi ya was-was lah kalau kena penyakit COVID itu ya. Nah ini. Begitu dinyatakan negatif, alhamdulillah nikmat ya,
nikmat. Berita itu ternyata membawa nikmat. Nah, apalagi kalau sudah kena, ya bahkan sebagian daerah menolak mayat atau jenazah yang bersangkut. Itu ada di Semarang, seorang tenaga medis berjuang ya merawat pasien corona, begitu tenaga medisnya kena dan akhirnya meninggal, kuburannya di kampungnya menolak jenazah si perawat tersebut. Naudzubillah. Kasihan ya. Sudah berjuang merawat pasien COVID-19, begitu dia terpapar dan akhirnya Allah takdirkan meninggal, sampai pengurus kuburan menolak. Padahal di dalam hadis Nabi, sebagaimana pernah Ustadz sampaikan, orang yang kena wabah seperti itu meninggalnya lahu ajrus syahid. Dia memperoleh ganjaran seorang yang mati matinya syahid ditolak oleh pengurus kuburan ya. Naudzubillah. Ya ini naudzubillah ya. Jadi ini memang musibah ya. Maka menghadapi musibah ya jangan ditambah-tambah ya. Menolak itu tambah musibah tambahan lagi itu ya. Kita kena COVID ya, kita hidup di alam COVID seperti sekarang ini sudah musibah ya. Orang yang kena COVID tidak dikubur ya, ditolak oleh banyak kuburan, ini musibah tambahan ini, naudzubillah ya. Nah, maka di dalam surah Al-Anfal ini Allah mengingatkan bahwa nikmat itu hilang dari suatu kaum bukan karena Allah, tetapi karena kaum itu sendiri. Hatta yuhayyiru ya, hingga kaum itu merubah ma bi anfusim, apa yang ada di dalam dirinya. Diberi keterangan di sini oleh musannif, fa akhbara ta'ala annahu la yuhayyiru ni'amahu allati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yuhayyiru ma bi nafsihi. Di sini Allah memberitahukan kita di dalam ayat tadi, Allah itu sekali tidak merubah nikmat yang sudah diberikannya. Contoh ya, kalian lahir kan sudah sehat ya, iya kan? Nah, sehat, yang membuat sakit itu siapa? Kan kita sendiri. Allah menitipkan sehat, ya, tetapi karena pola hidup kita, gaya hidup kita, cara makan kita, cara tidur kita, ya kan? Semua itu mempengaruhi. Yang mata dulu sehat, kenapa sekarang pakai kacamata? Mungkin ada cara yang salah sambil membaca tiduran begini ya. Mungkin main game, mungkin main macam-macam. Tapi kalau andaikan mata kita itu sejak kecil dipakai wajar-wajar saja, sesuai ya anjuran medis, kira-kira kena nggak di usia santri ini, di usia SMA, usia SMP, SMA. Sekarang anak SD aja pakai kacamata tebal ada itu, ya. Nah, jadi aslinya itu ada tentara Amerika yang mu'alaf ya, masuk Islam, Gerald namanya ya kalau nggak salah ya. Dia menulis buku Muhammad is my doctor ya. Muhammad is my doctor. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah itu ya. Diterbitkan oleh Gema Insani Press ya. Itu pengalaman pribadi beliau itu ya. Kalau nggak salah namanya Gerard ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia itu bolak-balik ke dokter mata. Setiap konsultasi ke dokter mata selalu dinyatakan minusnya bertambah. Bukan
berkurang. Ke dokter mata malah bertambah. Dia akhirnya pikirannya rodok nakal ya. Ini jane itu dokter apa bukan sih? Ya? Bukannya dokter itu menyembuhkan. Ini kok ketika saya ke dokter mata, selalunya harus ganti kaca. Nah itu begitu. Kalau begitu dia bukan dokter dong. Harusnya dokter itu menyembuhkan. Ini malah gonta-ganti kaca terus. Nah, akhirnya dia berpikir, dulu itu waktu saya kecil sampai usia sekian, saya matanya sehat-sehat saja. Lalu kemudian terjadi minus itu ya. Kenapa kok kemudian minusnya tambah, bukannya saya kembali normal. Akhirnya dia mencari sendiri bagaimana berobat. Ya. Bagaimana mengobati sakit matanya itu. Dia buka kitabnya Ibnu Sina. Wih mantap ya. Sekarang lagi agak banyak dikutip ini kitab ini ya. Qanunut Tib ya. Kitab Qanun At-Tib ya. The Canon ya. The Canon of Medicine ya. Kalau nggak salah judul Inggrisnya begitu ya. Kemudian dia buka-buka literatur di suku Amerika asli Indian ya. Kemudian dia gabungkan terapi penyakit minus ya. Apa kata dia ditulis itu di buku Muhammad Ismail Dokter itu? Dia terapi dengan madu. Ala Ibnu Sina, tetes madu. Wah, lalu ala Indian ada namanya olahraga mata. Oh, olahraga mata ada ya. Jadi matanya dia kayak penari Bali itu ya. Makanya orang Bali mungkin jarang sakit mata itu ya. Karena matanya pelirik-pelirik begini ya. Nah, itu olahraga mata itu ya. Nah, kalau penari Bali ada yang pakai kacamata. Pernah lihat penari Bali pakai kacamata? Yang pakai matanya pelirik-pelirik begitu loh. Nggak pernah kan? Lah itu mungkin terapi ya. Yang jelas beliau mempraktekkan itu dan beliau copot kacamata itu. Dia punya sugesti yang kuat bahwa insya Allah sembuh. Ini sudah masuk Islam ya. Sudah masuk Islam. Dia rajin setiap hari olahraga mata beberapa menit. Lalu dia setiap hari teteskan ke matanya madu murni. Subhanallah. Dalam waktu 2 bulan saja, dia mengalami merasa pandangannya itu seperti kembali lagi normal. Nah, akhirnya dia cek mata ya. Ternyata sembuh. Subhanallah. Dokternya yang biasanya meriksa lalu selalu bilang kamu nambah plus minusnya, bingung dia. Kok kamu bisa sembuh katanya? Ya karena saya dokter gitu ya. Jadi dari situ dia menulis buku apa? Muhammad is my doctor. Itu mungkin jadi inspirasi itu yang pakai kacamata ya. Gitu ya. Ini juga ini ya, subhanallah. Ustazahnya juga banyak pakai kacamata ternyata. Iya. Jadi alhamdulillah begitu ya. Jadi nikmat itu siapa yang menghilangkannya? Manusia sendiri. Ini menginspirasi ayat ini. Menginspirasi. Kita yang kehilangan fungsi anggota tubuh atau apa, semula itu sebetulnya Allah memberi kita jangkep ya. Fungsinya lengkap kan? Fungsinya lengkap. Tapi kemudian berkurang atau apa itu karena kita sendiri tidak merawat. Kita sendiri tidak menjaga. Kira-kira begitu ya. Kadang-kadang itu kan nikmat itu akan terasa itu manakala kita kehilangan. Betul? Kalau kita belum pernah merasa hilang, karena ini sudah ada sejak kita lahir ya. Iya kan? Mata kita sudah punya, sudah nggak pernah kita golek moto ya, golek meripat lalu dikei ya, nggak pernah. Kita sudah disangoni dari sejak kita lahir,
kita punya mata. Sehingga kadang-kadang karena ini nggak perlu iktisab, ya nggak perlu usaha, dari sononya kita sudah dikasih, maka kita sering tidak merasa memiliki, ya. Tidak merasa memiliki. Tapi kan kalau, makanya kan katanya kalau sesuatu itu kita hasil jerih payah kita sendiri, wah itu merasa ya kudu dijogo gitu kan. Makanya katanya harta waris itu ya nggak seberapa awet. Karena nggak kerasa golek dewe ya. Iya kan? Nggak melok rekoso oleh bagian, ya kan? Dapat bagian ya. Maka kadang-kadang kita nggak seberapa menjaga. Kecuali orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, bahkan kemudian dijaga itu karena menjaga sayangnya dia dengan orang tua gitu. Tapi kalau anak sing rada ora patek ngreken wong tuane ya, alah, ya udah foya-foya akhirnya. Maka biasanya harta waris itu begitu. Ada yang banget-banget nggak berani menggunakannya karena menghormati orang tua. Ada yang kalau sing rada kurang ajar anaknya cepet didol ya. Cepet didol lah. Ayo bagi-bagi. Ah, itu ya. Begitu didapat warisan langsung seminggu kemudian sudah ditawarkan ya. Ya kalau nawarkannya ke pondok enak ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, baik. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Fayuhayyiru ta'atallah bima'siyatihi. Nah ini. Nikmat hilang itu karena hamba. Si hamba mengganti mestinya taat, digantinya dengan maksiat. Ya itu. Wa syukrahu bikufrihi. Mestinya bersyukur, malah kufur. Nah makanya wa asbab ridahu bi asbab suhtihi. Mengganti yang mestinya menjadi sebab ridhonya Allah, malah diganti dengan sebab-sebab yang mendatangkan murkanya Allah. Nah ini yang sering kita nikmat itu ya. Makanya kan di dalam surah Ar-Rahman itu ya berulang-ulang Allah mengingatkan ya. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu mungkin saking ya Allah itu mengingatkannya kita ya. Supaya kita ingat bahwa nikmat itu jangan engkau sia-siakan, jangan engkau dustakan ya. Nah ini diingatkan nikmat-nikmat Allah disebut ya satu persatu itu ya di dalam surah Ar-Rahman itu ya. Supaya jangan sampai ya sayangnya Allah pada kita itu jangan sampai hambanya itu lupa kufur nikmat. Nah lalu mendatangkan murka. Nah maka dari itu fa'idha ghayyara huyyira alaihi jazaa'a wifaqa. Nah kalau si hamba tadi ghayyara merubah maka huyyira alaihi, maka dirubahlah nikmat itu sebagai jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, sepadan. Karena ghayyara maka huyyira, itu setimpal itu, setimpal. Nah, wama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang menzalimi hambanya. Jadi siapa yang zalim? Ya hamba itu sendiri pada dirinya. Jadi tanpa sadar manusia yang telah berbuat maksiat itu sesungguhnya dia telah menzalimi diri sendiri sebagaimana pertemuan yang lalu ya. Dan kita terkena berbagai macam wabah sesungguhnya ya. Ini juga sebetulnya teori konspirasi juga masuk ya. Sesungguhnya hasil ya kalau pakai teori konspirasi ya sesungguhnya juga itu apa hasil rekayasa tangan manusia. Karena ada manusia-manusia yang iseng atau bukan iseng ya iseng kok bahaya nih ya. Manusia-manusia yang nakal, manusia-manusia yang melampaui batas, maka kemudian akhirnya itu tadi yang nikmat jadinya niqmah ya. Fa in ghayyara al-ma'siyah bi ta'ah ghayyara Allah alaihi al-'uquba bil 'afiyah wa dhulla bil 'izz. Nah, ini kalau kita mau berubah keadaan tidak bisa tidak ya.
harus mengganti maksiat kita dengan taat. Kalau kita sudah mengganti maksiat dengan taat, ghayyarallahu alaihi al-uqubah bil afiyah. Maka Allah akan merubah ukubah ini, ya, iqab ini, hukuman ini dengan afiyah. Jadi dari kacamata ini, ya, sebetulnya musibah itu baik dalam tanda kutip. Musibah itu baik dalam tanda kutip. Karena apa? Sebetulnya ini seperti cambuk yang kalau apa itu kusir, ya, kusir yang mengendalikan kuda. Kalau kudanya mau melenceng, dicambuk kan, cetar gitu kan, sakit kan, sakit. Tapi menyelamatkan, cambuk itu menyelamatkan. Mungkin sakit bagi si kuda, tapi nggak seberapa daripada kuda dan delmannya apa jebur sungai misalnya. Jadi kalau sungainya cetek, ya, kalau sungainya dalam, ambiar kabeh, ya. Nah itu, ya. Maka pecut atau cambuk ini ibarat wabah ini. Jadi kita itu sedang diingatkan oleh Allah. Begitulah. Maka dari sisi ini sebetulnya musibah wabah ini tanda sayang Allah. Allah ingin menyelamatkan kita. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Maka kalau kita kembali kepada taat, ghayyarallahu alaihi al-uqubah bil afiyah. Kita akan diganti iqabnya itu dengan afiyah, ya, dengan kesegaran, kebugaran, kesehatan, hal-hal yang bagus, ya. Juga merubah wadzulla bil izz. Kehinaan akan Allah gantikan dengan kemuliaan. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Jadi tidak ada yang selain Allah yang menjadi pelindung. Nah ini maka kita saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, menurut hemat saya kalau memang ada daerahnya itu daerah merah, ya, kampungnya itu ada yang terjangkit, lalu pemerintah sudah sekarang ini, ya, pemerintah Jakarta, kita harus mendukung pemerintah Jakarta saat ini, ya, di mana sudah disetujui juga oleh pemerintah pusat tadi PSBB. Di antara poin-poinnya PSBB itu apa? Nggak Jumatan, ya kan? Nggak sholat jamaah dulu selama 14 hari, ya. Nah ini kalau kompak jane, ya, akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ya. Maka dari mimbar ini saya menyeru kepada saudara-saudara saya di Jakarta yang mudah-mudahan bisa mendengar suara saya ini, ya, dari Cemoro Kandang ini, ya, yang terpencil di pinggir sungai, ya, to river side, ya, river to side, Riverside itu berarti to riverside, kan? Yang ada di pinggir dua sungai maksudnya, gitu loh. Nah, maka saya menyeru saudara-saudara saya di Jakarta ini yang sudah dinyatakan sebagai daerah PSBB, ya, ikutilah anjuran pemerintah, ya. Ikutilah anjuran pemerintah. Ini bukan berarti tidak taat pada Allah, ya. Justru taat kita pada Allah ada dengan mengikuti kata-kata yang sudah disepakati oleh para ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan sok taulah kita ini, ya. Lah kalau di Malang belum dinyatakan begitu. Di Malang ini belum dinyatakan sebagai daerah PSBB. Nanti kalau di Malang sudah PSBB, Ustadz juga nggak Jumatan mungkin, ya. Sekarang masih belum, masih Jumatan, ya. Ya itu, ya. Tadi hari Jumat alhamdulillah, ya. Sejak ya belum pernah alhamdulillah kita meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau memang di Malang ini oleh pemerintah sudah dinyatakan sebagai daerah
apa itu tadi PSBB, lalu aturannya sedemikian rupa ya. Ini sudah disepakati oleh ulama di dunia. Ya. Hay'ah Kibaril Ulama Al-Azhar ya. Fatwa Al-Azhar, fatwa juga Majma' Fikih di Saudi Arabia ya. Semua ya, semua lembaga-lembaga fatwa dunia termasuk MUI di Indonesia sepakat kalau daerahnya sudah dinyatakan seperti itu, kita taati ya, kita taati karena ya ini ancaman bahayanya itu sudah di depan mata ya. Siapa bilang bahwa bahaya COVID-19 itu mengada-ngada? Nggak ada yang bilang begitu. Ya, bahaya COVID-19 itu sudah terbukti, betul? Penyebarannya sangat cepat ya. Dan masa inkubasinya tadi ya, masa inkubasinya sangat cepat. Jadi ini namanya dharar muhaqqaq. Kalau dalam istilah syariah itu ada namanya dharar muhaqqaq. Jadi kalau sudah dhararnya muhaqqaq ya, bahayanya itu betul-betul ya, tidak main-main, maka maslahatnya apa? Adalah harus menjauhi dari dharar yang muhaqqaq. Kalian mungkin pernah belajar kaidah fiqhiyah ya, la dharara. Masih ingat itu ya? Ada di ujian nihai kemarin itu ya, subhanallah. Soalnya Ustaz baru ngoreksi kemarin. Ya, ternyata yang benar berapa ya? Lali kabeh wis ya. Subhanallah. Jadi la dharara wala dhirar ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tulqu bi aidikum ilhat tahluka. Jadi banyak, makanya ulama kemudian sepakat di dunia ini ya. Nah, gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi sedikit ya, masih ada rupanya sedikit ya. Kita bacakan lagi. Wa fi ba'dil asaril ilahiyah 'anir Rabb ta'ala annahu qala wa 'izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi ala ma uhibbu summa yantakilu anhu ila ma akrihu ya, akraha yukrima ukrihu illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yukrah. Wala yakunu 'abdun min 'abidi ala ma ukrihu summa yantaqilu anhu ila ma uhibbu illa intaqaltu lahu mimma yakrihu ila ma yuhibbu. Apa maksud daripada pernyataan ini? Bahwa sesungguhnya demi ya kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidaklah seorang hamba itu terhadap apa yang aku suka ya, kemudian dia berpindah melakukan dari apa yang tidak aku suka. Kalau seperti itu apa? Maka aku pun akan memindah dari yang dia suka kepada yang dia tidak suka. Nah, ini pernyataan, ini logikanya pas banget ya. Jadi pernyataannya Allah itu ya logis ya. Jadi kalau seorang hamba melakukan sesuatu yang Allah suka ya, lalu hamba tadi mengganti dari yang disukai Allah diganti menjadi yang dibenci Allah, maka aku pun akan mengganti dari yang disukai hamba kepada yang dibenci hamba. Contohnya sekarang ini ya, Allah nggak suka dengan hamba karena kemaksiatannya, maka Allah kemudian mengganti dari yang kita suka. Kita suka sehat nggak? Suka ngumpul-ngumpul? Suka. Tapi hari ini Allah kasih penyakit. Lalu penyakit ini membawa dampak social distancing dilarang. Physical distancing dilarang, salamannya ora oleh. Betul? Nanti kalian kalau pulang ojo salaman, mengkarantina diri ya. Stop.
Jadi di rumahnya, mohon maaf saya barusan pulang dari Malang ya, tidak menerima tamu 14 hari gitu. Cukup pakai fit call saja. Jadi kalau apa namanya ada disediakan HP di pintu rumah ya. Kalau mau ketemu saya pencet aja ini ya. Duo atau pakai Zoom apa pakai apa itu ya. Gitu. Subhanallah ya, la ilaha illallah ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya seperti itu. Ya, logikanya sederhana, ya. Logikanya sederhana ketika kita melakukan sesuatu yang awalnya Allah suka, lalu kita rubah menjadi Allah murka, maka titenono ya, tunggulah apa yang kita suka Allah cabut diganti dengan apa yang kita benci. Kita benci sakit ya. Ya, umumnya manusia kan begitu ya. Walaupun ada juga ya orang sakit itu malah mengatakan alhamdulillah. Tapi umumnya orang seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi saya kira itu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. 1 lembar, 2 lembar, lama-lama 1000 lembar. Kalau ngaji bareng-bareng itu nggak terasa ya. Tapi kalau baca sendiri sebentar sudah ngantuk. Ya. Wong di kelas saja ngantuk. Padahal beramai-ramai. Mungkin suatu saat kelas kita itu perlu ada siaran langsungnya. Jadi misalnya live streaming kelas 1A. Oh ya kan? Nanti kan boleh, kayaknya bagus itu ya, ide gitu ya. Lalu kemudian nanti orang tuanya biar lihat semua. Anakku ngantuk apa enggak ya di pesantren ini. Nah, jadi siarannya jangan diberitahu ya supaya kejutan ya. Supaya nampak aslinya. Kalau tahu di shooting mesti gagah semua gitu ya. Iya kan? Kalau kejutan ya. Jadi apa itu namanya, kamera tersembunyi ya. Kamera al khofiyah. Suatu saat mungkin ya. Wah. Dosen harus wifi-nya masuk ke kelas-kelas kalau gitu ya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita ya selalu menjadi hamba Allah yang ya akil ya, yang berakal, memberikan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberi sesuatu, melakukan sesuatu yang Allah benci. Karena itu artinya kita sama saja mengundang sesuatu yang kita sendiri benci nantinya ya. Kita suka sehat, tidak suka sakit, tapi dengan kita memberi Allah sesuatu yang dimurkainya, akhirnya kita diberi penyakit ya. Itu gampangannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى كورونا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية تعيننا على أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.